Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Congratulations, China! Part terakhir ini diawali dengan tim Continue yang sedang menyaksikan permainan Crossfire. Lalu Xiao mendatangi mereka. Di sini anggota tim terlihat kurang percaya diri dalam menghadapi turnamen tersebut. Namun Xiao meyakinkan mereka bahwa tim Continue lah yang akan menjadi juara. Scene beralih ke tim Gravitasi. Di sana mereka sedang menganalisa pertandingan saat melawan tim Continue. Kai dimarahi akibat banyak melakukan kesalahan pada pertandingan tersebut. Keesokan harinya semua tim terlihat sudah menghadiri konferensi pers Liga Crossfire. 引力战队、ING 战队、黑后战队。大可战队、8848战队、Continue 战队。 Mereka diajukan beberapa pertanyaan dan tentunya masing-masing leader tim mempunyai misi yang sama, yaitu menjadi juara liga. Setelah itu Kai bertengkar dengan Wei dan ia memutuskan keluar dari tim Gravitasi. Kai segera pergi ke basecamp tim Continue. Ia meminta maaf dan berniat bergabung kembali dengan tim. Singkatnya, hari babak playoff Liga Pro pun telah dimulai. Berkat kerjasama tim yang kompak, akhirnya tim Continue berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dan mereka akan bertemu dengan tim Gravitasi di partai final. Di sisi lain terlihat sang legenda Feng sudah tersadar dari komanya, yang dimana ia sudah tertidur selama 11 tahun. Singkat cerita, partai final antara tim Continue melawan tim Gravitasi pun telah dimulai. Tim yang menjuarai Liga Pro ini akan secara otomatis mewakili negaranya untuk bertanding pada kejuaraan tingkat internasional. Di match pertama, kedua tim saling menunjukkan skill tinggi dan aim yang sangat mematikan. Namun, tim Gravitasi harus mengakui keunggulan tim Continue dengan skor akhir 10-7. 没有发现，哪吒绕到了背后，上面了一个，漂亮！陆小北Continue 战队就 Di match kedua, tim Gravitasi mulai merubah gaya permainan mereka dan berhasil menang telak dengan skor 10-4, sehingga membuat poin menjadi imbang 1-1. 发挥出自己的实力，也连续的1-3。 Pada match penentuan, kedua tim bermain dengan sangat ketat, yang dimana masing-masing kubu mulai menunjukkan permainan terbaik mereka dengan spray quickscope dan aim yang sangat mematikan. Hingga pertandingan ini harus ditentukan dengan buy-one pisau antara King dan Xiao. Tim Continue berhasil memenangkan pertandingan dan melaju ke turnamen internasional. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tim Continue terlihat sedang mengadakan latihan rutin. Di sini mereka bermain melawan tim dari Vietnam, namun tak disangka mereka malah kalah. Akibat kekalahan itu, Xiao menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang pelatih guna mengatur strategi. Dan keesokan harinya ia pergi menemui Feng dengan tujuan mengajaknya bergabung sebagai pelatih. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menganalisis calon lawan mereka.
Dan di sini Xiao menyadari bahwa strategi yang digunakan tim dari Jepang sama dengan tim gravitasi yang ditukangi oleh Wei. Tak berselang lama terjadi hal yang sangat mengejutkan yang dimana King menghampiri tim Continue untuk meminta bergabung bersama mereka. Dan berkat skill tingginya ia pun resmi diterima menjadi anggota tim inti. Singkat cerita, tibalah hari yang dimana turnamen global akan dimulai dan mereka sudah tiba di Singapura. My name is Anastasia. Oh, my name is Chen Hao. Psycho. I got it. Dalam pengundian grup, tim Continue berada di grup A dan mereka akan berhadapan dengan tim Biton dari Vietnam pada match pertama. Saat pertandingan dimulai, tim Biton sangat mendominasi permainan, bahkan Xiao si Dewa Sniper pun dibuat tak berkutik. 我掉了，别动了，都来了，来一个，稳住，第二个，打到了，漂亮。 Tim Biton berhasil memenangkan match pertama dengan skor 10-4. Pada match penentuan, pelatih Feng merubah strategi mereka dengan bermain lebih agresif dan terbukti sangat efektif. Mereka dengan cepat membalikan keadaan hingga berhasil mengunci kemenangan dengan skor telak 10-3. 随着肯定令打掉了。 Dan dengan hasil ini tentunya mereka melaju ke babak semifinal. Sedangkan calon lawan mereka adalah tim TNT dari Jepang yang juga telah memastikan satu tiket ke semifinal setelah mengalahkan tim Kappa dari Indonesia. Di malam harinya tim Continue merayakan kemenangan mereka dengan makan-makan bersama. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan menghajar mereka. Akibat hal ini Xiao mendapat luka serius di bagian tangannya. Ia pun terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dan tentunya hal ini sangat merugikan tim Continue hingga membuat anggota tim panik memikirkan sang kapten. Keesokan harinya tibalah hari yang dimana tim Continue akan berhadapan dengan tim TNT. Dan kali ini tim Continue harus bermain dengan tanpa sang kapten karena luka 12 jahitan yang dideritanya pada tangan kanannya. Saat pertandingan hendak dimulai, tiba-tiba Xiao muncul dengan perban di tangannya hingga membuat penonton bersorak. Pertandingan pun dimulai. Tim TNT langsung mendominasi permainan dengan tempo yang sangat cepat hingga unggul sementara dengan skor 5-1. Tentu hal ini tak membuat Xiao dan King terus diam. Dengan perlahan mereka berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 5-sama. Pertandingan pun berlanjut dengan sangat ketat hingga skor berubah menjadi 9-8. Namun luka Xiao mulai terasa sakit hingga tembakannya meleset. Dan match pertama ini dimenangkan oleh tim TNT dengan skor 10-8. Pada match kedua, tim TNT menaikkan tempo permainan mereka dan sang kapten tim sangat on fire. Dengan cepat mereka unggul sementara dengan skor 6-0. Pertandingan berlanjut, Xiao dan King telah menemukan ritme permainannya dan tadi diduga mereka melakukan epic comeback hingga berhasil memenangkan match kedua dengan skor 10-8. Skor pun menjadi imbang 1-1. Xiao mengganti perban tangannya dan match penentuan pun dimulai. Tim Continue langsung membuka skor pertama hingga memimpin sementara dengan skor 6-3. Kemudian Wei merubah strategi tim TNT. Ia menyuruh Machine menggunakan AK dan terbukti sangat jitu hingga membuat tim TNT berbalik unggul dengan skor sementara 8-7. Feng pun tak tinggal diam. Ia juga merubah strategi tim Continue dengan serangan jarak jauh menggunakan 2 sniper. Pertandingan pun berlangsung dengan sangat sengit hingga skor menjadi imbang 9-sama. Pada babak penentuan, Xiao benar-benar on fire. Ia menunjukkan kemampuan terbaiknya saat tersisa seorang diri.
Dengan skill tingkat dewanya, ia berhasil meratakan semua musuh dan memastikan langkah tim kontinu ke partai puncak. Setelah pertandingan, Feng dan Xiao langsung mengejar Wei, namun ia berhasil melarikan diri. Akan tetapi nasib tidak berpihak kepadanya. Ia tewas kecelakaan saat di perjalanan. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Partai final antara tim kontinu melawan tim WBS dari Brasil. Saat pertandingan dimulai, tim WBS langsung mendominasi permainan dan unggul sementara dengan skor 6-3. Sementara itu, Xiao sudah mencapai batas limit permainannya, yang dimana ia kehilangan konsentrasi akibat rasa sakit yang dideritanya, sehingga ia harus digantikan oleh Zheng Hao. Permainan berlanjut. Tim kontinu masih terus berjuang dengan memberikan perlawanan sengit hingga menyamai skor menjadi 8 sama. Dan singkat cerita, pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan tim WBS yang keluar sebagai juara dunia. Setelah pertandingan, mereka pun kembali ke Cina. Setibanya di bandara, mereka mengira jika semua pendukungnya sudah kecewa. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Singkatnya, pada tahun berikutnya mereka berhasil menjuarai Asian Esports Championship. Dan secara beruntun mereka juga menjuarai Liga Pro. Pada tahun 2023 dan 2024, mereka juga berhasil keluar sebagai pemenang dalam kejuaraan internasional dengan mengalahkan tim WBS dari Brasil. Dan film ini pun selesai. Congratulations, China! Tamat. Ending yang mengencrotkan. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti bermimpi dalam menggapai cita-citamu. Jadi teruslah tidur dan bermimpi. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Wins undur diri. Terima kasih. See you next video dan ciao.